Rakernas keempat PDI Perjuangan berlangsung di Gedung J-Expo Kemayoran, Jakarta. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Ausirion Dholu di sana. Selamat malam, Rio. Apa saja poin penting yang dibahas dalam Rakernas kali ini? Iya, selamat sore Mayfrey. Memang dalam pidato politik yang dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga tadi ada baca pres PDIP Ganjar Pranowo yang juga ditutup oleh Presiden Jokowi. Pada pidato politik hari ini setidaknya terlihat bahwa PDI Perjuangan ingin menunjukkan soliditas jelang pendaftaran Pilpres 2024. Bagaimana kita mengingat ada sejumlah tantangan ataupun dinamika politik yang dihadapi oleh PDI Perjuangan pada hari ini terkait berbagai macam isu. Salah satunya kemarin misalkan ada putra bungsu dari Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep yang baru didapuk menjadi Ketua Umum PSI, lalu kemudian adanya juga isu manuver ataupun cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Setidaknya dari ketiga pidato politik yang dilakukan oleh ketiga tokoh di dalam pembukaan Rakernas PDIP keempat ini ingin menunjukkan soliditas partai jelang pendaftaran dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Untuk mengetahui lebih lanjut ataupun mendalami, mengelaborasi apa saja yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya, walaupun tadi penuh sekali dengan isu terkait dengan kedaulatan pangan, namun ada sedikit topik yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum PDIP terkait dengan bagaimana kadernya harus solid, lalu kemudian bagaimana PDIP sudah digembleng di masa Orde Baru. Ini untuk mendalaminya saya sudah bersama dengan politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang juga wakil ketua tim koordinator relawan dari Ganjar Pranowo. Halo, selamat sore Bang Deddy. Selamat sore, apa kabar? Baik Bang Deddy. Nah Bang Deddy, ini kita langsung saja bagaimana tadi Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Anda sudah menyampaikan beberapa pidato politik, salah satunya terkait dengan soliditas partai. Ada tradisi yang berbeda, tadi Ibu Mega sempat menyebutkan soal pantunnya. Kalau saya sebutkan sedikit, katanya jangan pernah gentar diterjang badai, karena apapun badai pasti berlalu. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh Megawati dalam pidatonya tadi? Ya, saya kira sebelum sampai ke sana ya, kita jangan lupa bahwa ada hal yang lebih penting yang disampaikan oleh Ibu Mega selain pesan penyemangat untuk soliditas internal kita. Karena kalau soal soliditas internal kita relatif tidak punya gangguan. Yang menjadi concern Ibu Mega dan menjadi tema sentral dari Rakernas kali ini sebenarnya adalah masalah pangan kita. Masalah pangan kita tadi Ibu Mega cerita dan disampaikan bahwa dulu Bung Karno pernah mengatakan bahwa pangan itu terkait dengan hidup matinya suatu bangsa. Oleh karena itu pangan menjadi hal yang sangat penting, terutama karena kita mengalami lonjakan harga komoditas. Ya. Lonjakan harga komoditas ini misalnya beras sekarang itu rata-rata yang paling murah itu sudah di 15 ribuan. Ini kan tantangan yang sangat berat karena artinya akan menambah jumlah rakyat miskin, ya. Karena konsumsi beras juga salah satu indikator kemiskinan, ya. Itu tentu menjadi concern, apalagi ini sangat sistemik sifatnya. Karena apa? Tidak saja karena kita belum mampu mencapai yang namanya kedaulatan pangan, sekarang yang minimal ketahanan pangan pun itu terancam. Karena apa? Karena menurunnya produksi global. Itu akibat dari perubahan iklim. Dan yang kedua, melonjaknya harga-harga komoditas pangan akibat perang atau konflik di Ukraina. Ya, ini semua kan harus membangunkan semua elemen bangsa ini. Jadi pesan penting yang ingin disampaikan Ibu Mega melalui Rakernas ini sebenarnya bukan soal politik kekuasaan, tapi politik kerakyatan. Karena kita harus bicara juga tentang keselamatan rakyat, ya. Tidak melulu bicara tentang siapa calon wakil presiden, kapan diumumkan, siapa lagi koalisinya yang nambah. Ini harus membangunkan semua elit politik, para pemegang amanah kekuasaan supaya serius. Dan itu tadi dikonfirmasi oleh Pak Jokowi. Beliau menyampaikan bagaimana Ukraina dan Rusia itu kesulitan ya untuk mengekspor pangannya. Kita juga mengalami kesulitan misalnya dengan bahan baku pupuk karena mayoritas sumber pupuk itu fosfatnya ada di Ukraina misalnya ya. Dan juga tadi Pak Jokowi menyampaikan kalau kita bicara pangan hari ini PDI Perjuangan itu sudah sangat tepat. Karena itu juga concern dari Pak Jokowi. Kenapa dia berjanji memberikan 10 kg beras setiap bulan kepada para keluarga miskin. Nah juga tadi ditunjukkan bahwa Ibu Mega mengatakan ketergantungan kita yang sangat besar terhadap gandum, impor beras,
tidak adanya upaya diversifikasi pangan, pengembangan pangan berbasis geografis maupun kultural masyarakat, lumbung pangan desa, pemanfaatan lahan kritis itu tidak terjadi sama sekali. Tidak ada orkestrasi bersama untuk mengatasi persoalan sangat penting, perut rakyat, keselamatan rakyat. Oke, nah apalagi tadi kan kita juga sama-sama mendengar bahwa tadi dihasilkan 8 pokok kebijakan pangan tadi itu ya, yang kemudian disampaikan bagaimana juga petani dan juga nelayan yang menjadi soko guru katanya gitu. Nah tapi kan ini di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan ada satu kebijakan terkait juga dengan kedaulatan pangan, salah satunya food estate yang ada di bawah Kementerian Pertahanan begitu. Tapi dari PDIP sendiri melihatnya seperti apa, walaupun memang sudah sempat disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan perusakan lingkungan, tapi apakah ini sudah tepat dilihat oleh PDIP? Ya kita kan harus belajar dari pengalaman di masa lalu. Pak Soeharto gagal dengan proyek lahan gambut 1 juta hektar. Pak SBY juga tidak berhasil dengan food estate di Papua Barat, di daerah Bulungan dan tempat lain. Dan sekarang di era Pak Jokowi hal yang sama juga terjadi, ya. Bisa dikatakan mandek, ya. Hanya di beberapa tempat ada sedikit harapan gitu. Inilah kendalanya kalau kita berpandangan soal kedaulatan pangan itu semacam proyek besar gitu loh. Harusnya kita berpikir tadi yang disampaikan Bu Mega, diversifikasi pangan ya. Lalu kita bicara pangan berdasarkan geografi ya. Tidak semua harus padi, harus beras gitu ya. Ada banyak upaya melibatkan desa sebagai ujung tombak ketahanan pangan gitu. Nah, kita beranggapan sebenarnya jangan dilihat proyeknya. Karena proyek itu sampai hari ini belum pernah ada yang berhasil. Jadi proyek monokultur raksasa cenderung gagal, belum ada yang berhasil gitu. Jadi kita bukan menolak kebijakan food estate itu karena itu upaya ya dan tidak mudah. Mungkin perlu puluhan tahun. Apalagi kalau salah di awal seperti yang terjadi di Kalimantan, misalnya Kalimantan Tengah. Itu kan terhenti sama sekali gitu ya. Tidak jelas keberlanjutannya, dampak lingkungan, dampak sosialnya sudah terasa gitu. Hilirisasi menjadi penting dalam konteks kedaulatan pangan ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Mega juga berarti ya. Ya, hilirisasi dalam artian kan memanfaatkan komoditas-komoditas tertentu yang bisa diolah sebagai makanan pokok pengganti gitu ya. Seperti porang atau yang lain. Dan juga tidak hanya berbasis beras, apalagi tergantung terhadap gandum. Kita juga harus memanfaatkan potensi kelautan, lalu mencegah agar lahan-lahan produktif tidak diubah menjadi lahan non produktif gitu ya. Itu banyak hal. Nah, kita boleh bergeser sedikit terkait dengan isu politik begitu, walaupun hari ini temanya terkait dengan kedaulatan pangan, tapi salah satu yang menjadi sorotan adalah bagaimana di luar secara eksternal adanya isu keretakan antara Ketua Umum Anda Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo, yang juga tadi sudah hadir, lalu kemudian Anda juga melihat bagaimana keduanya berjalan bersama, lalu kemudian diiringi juga oleh putra dari Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, yang juga sempat diisukan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto begitu. Bagaimana Anda melihat dari relasi antara kedua tokoh ini di dalam agenda Rakernas tadi? Well, mungkin masyarakat punya pandangan tersendiri ya, tapi kami sebagai kader melihat tadi Pak Jokowi hadir ya sebagai seorang presiden, sebagai seorang kader terbaik PDI Perjuangan, dan kami melihat tidak ada yang aneh ya bahwa beliau juga bersemangat bahkan mengkonfirmasi, mengafirmasi concern PDI Perjuangan soal pangan ya. Dalam pidatonya tadi Pak Jokowi juga buka-bukaan yang selama ini mungkin tidak terjadi di tempat lain gitu ya. Pada hari ini kita membawa politik menjadi politik kerakyatan gitu, dan saya kira nyambung gitu ya. Tapi kalau ada orang berspekulasi menangkap 1 detik frozen, mungkin wajah beliau lagi ngingat soal beras yang mahal, lalu di framing bahwa ini nggak happy presiden, ya itu terserah orang lah ya. Tapi kami melihat tidak ada masalah, dan kami percaya bahwa beliau tetap masih dalam koridor sebagai kader PDI Perjuangan. Terakhir, tadi sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya juga bahwa dia sempat membisikkan kepada baca pres Ganjar Pranowo bahwa jika nanti terpilih Anda harus langsung mengerjakan tentang kedaulatan pangan, dan saya percaya bahwa Anda mampu. Artinya ini mengunci dukungan yang selama ini beredar bahwa itu bukan ke Pak Prabowo tapi ke Mas Ganjar. Ya, kalau kami sih melihatnya begitu. Tadi kan beliau begitu bersemangat ya, setelah Ibu Mega mengungkap apa yang selama ini juga menjadi concern dari Presiden, lalu Pak Ganjar juga sudah menunjukkan program dan visinya soal pangan, mulai dari satu data, lalu modernisasi dan sebagainya. Beliau kan langsung nangkep ya, wah ini
mudah-mudahan konkret, nanti begitu menang besoknya harus sudah bisa dikerjakan gitu. Jadi itu kan kalau kita melihat positif, tapi kami yakin di belakang sana, di luar sana akan ada berusaha mencari gambar di mana mungkin presiden sedang mikirkan sesuatu yang berat. Jadi oh ini lihat nih wajahnya nggak happy, ya silakan lah namanya usaha ya. Tapi kami percaya Pak Jokowi gitu aja. Oke, artinya ada yang berbeda di antara depan layar dan juga belakang layar. Iya. Oke, terima kasih banyak informasinya Pak Dedi. Selamat bertugas kembali. Kita tunggu bagaimana pidato politik yang akan disampaikan oleh Megawati dalam hari penutupan di hari ketiga artinya ya. Soal pemenangan Pilpres begitu ya. Oke, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Pak. Berikut informasi dari politikus PDI Perjuangan yang juga sekaligus wakil ketua dari koordinator tim relawan Ganjar Pranowo yang juga menyampaikan di pernyataan terakhirnya bahwa dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi di dalam pembukaan Rakernas ada sedikit yang berbeda antara apa yang disampaikan di depan layar dan juga yang di belakang layar. Artinya sebagai kader PDI Perjuangan ini tentu cukup kritis untuk melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi terkait dengan dukungannya kepada Ganjar Pranowo yang disampaikan dalam pidatonya di Rakernas keempat PDI Perjuangan tadi. Mayfrey. Terima kasih atas laporan Anda, koresponden CNN Indonesia Ausirio yang melaporkan langsung dari G Expo Kemayoran, Jakarta.